Arminianisme mengatakan bahwa manusia punya kemampuan untuk memilih sesuatu yang baik atau memilih untuk menolak hal-hal yang baik dan kemudian bertindak jahat, maka Calvinisme dengan doktrin kerusakan total manusia yang akan kita bahas hari ini mau mengatakan bahwa manusia tidak punya kemampuan untuk menginginkan dan melakukan kebaikan sejati. Tidak ada kemampuan dari dalam diri manusia untuk memilih percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Satu-satunya kemungkinan bagi dia cuman ini, melakukan dosa dan pemberontakan setiap harinya. Ini satu-satunya kemungkinan. Sehingga tema kita hari ini adalah tidak ada kebaikan sejati. Kebaikan sejati itu sudah hilang karena satu-satunya kemungkinan bagi manusia, jika dia tidak ditebus oleh Allah melalui pekerjaan Allah Roh Kudus, maka dia hanya akan melakukan yang jahat, jahat, dan jahat. Dia hanya akan terus berdosa, memberontak kepada Tuhan. Tidak ada kemungkinan yang lain. Sehingga kalau kita pakai kacamata kelompok reform untuk melihat fenomena yang saya jelaskan tadi, maka orang-orang reform akan mengatakan, oh ya, itu terjadi oleh karena memang mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan kebaikan sejati. Mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang benar di dalam dirinya. Kita akan beranjak dari sini. Kebaikan sejati tidak mungkin ada karena manusia telah mengalami apa yang disebut sebagai kerusakan total. Total depravity of man. Manusia telah rusak secara spiritual. Pencemaran naturnya telah menjadi begitu radikal sehingga dia tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi total depravity of man tidak berarti bahwa kejahatan manusia itu sudah begitu maksimal sampai kita tidak mungkin lagi menjadi lebih jahat. Kita jahat, kita berdosa, tetapi tidak berarti bahwa ini sudah ada di puncaknya sehingga kita tidak mungkin lagi bisa jadi lebih jahat dari yang hari ini kita lihat. Orang-orang yang tadi saya bilang melakukan pemerkosaan terhadap Nadia Murad itu adalah orang-orang yang melakukan pemerkosaan. Mereka melakukan pemerkosaan massal itu, tetapi mereka tidak membunuh dia dan mereka tidak memutilasi dia. Artinya mereka bisa melakukan kejahatan, tetapi ya mereka belum melakukan kejahatan yang paling jahat yang memang mereka bisa lakukan lagi. Penjara-penjara itu, mereka pergi menjara, tetapi mereka tidak membunuh, mereka tidak membakar, tidak bikin susah di dalam tanda petik ya, lebih daripada itu. Artinya doktrin ini mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang baik yang lahir dari dalam diri manusia, tetapi itu enggak berarti bahwa kejahatan manusia itu sudah maksimal, dia sudah menjadi jahat sejahat-jahatnya. Tidak mungkin lagi jadi lebih baik. Doktrin kerusakan total manusia tidak bicara mengenai hal ini. Kita masih percaya bahwa ada anugerah Allah. Anugerah Allah yang diberikan untuk kemudian menahan kejahatan manusia. Dia beranugerah sehingga kejahatan manusia itu seolah-olah masih bisa diredam. Dia tidak menjadi jahat sejahat-jahatnya. Sekali lagi, ini tidak dimaksud oleh doktrin kerusakan total manusia. Doktrin kerusakan total manusia juga tidak mengatakan bahwa manusia nggak sanggup melakukan sesuatu yang baik yang bisa disyukuri. Orang yang paling jahat sekalipun masih bisa melakukan hal-hal baik yang kita bisa syukuri. Tokoh yang paling gak disukai kalau kita baca perjanjian baru kan adalah orang-orang Farisi. Tetapi orang-orang Farisi pun masih sanggup melakukan hal-hal baik yang bisa disyukuri kok. Kalau Bapak Ibu dan saya mau lihat hari ini di dalam gereja, bahkan orang yang paling munafik sekalipun, dia disebut munafik karena dia melakukan sesuatu yang baik, lepas daripada motivasinya. Artinya orang yang paling jahat sekalipun masih sanggup untuk melakukan sesuatu yang baik. Atau Bapak Ibu kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus di luar gereja. Kadang-kadang kan ada orang yang lebih baik daripada orang yang ada di dalam gereja, itu kan fakta. Sehingga doktrin kerusakan total manusia tidak sementara mau bilang kepada Bapak Ibu dan saya bahwa tidak ada kebaikan sama sekali. Kita mengakui adanya kebaikan, tetapi kita menyebut itu sebagai kebaikan relatif. Itu baik, tetapi kebaikan ini tidak mencapai standar Tuhan. Standar Tuhan yang seperti apa kita akan bicara berikutnya. Jadi doktrin kerusakan total manusia tidak menyangkali ada sesuatu yang disebut sebagai kebaikan relatif. Namun doktrin kerusakan total manusia mau mengatakan bahwa kebaikan relatif adalah kebaikan yang tidak mencapai standar Tuhan. Ini bukan kebaikan yang sejati. Di dalam tradisi gereja-gereja reform, kerusakan total depravity pada akhirnya lebih suka diterjemahkan total inability, bukan rusak total tetapi lebih diterjemahkan sebagai ketidakmampuan secara total. Artinya manusia setelah dia jatuh di dalam dosa, dia sepenuhnya tidak memiliki kemampuan kehendak untuk menginginkan sesuatu yang baik terkait dengan keselamatannya dia.
Jadi ini bicara mengenai pencemaran yang begitu total, kerusakan yang begitu total. Tetapi ini lebih tepat diterjemahkan sebagai total inability, ketidakmampuan total untuk menginginkan kebaikan sejati, ketidakmampuan total untuk melakukan kebaikan sejati yang terkait dengan keselamatannya dia. Sehingga kalau kita mau terjemahkan lebih jauh, ini bicara mengenai kerusakan total manusia, bicara mengenai pencemaran seluruh natur manusia sehingga tidak ada kebaikan sejati. Saya akan deskripsikan kira-kira apa itu kebaikan sejati. Waktu Bapak Ibu dan saya bicara mengenai kebaikan sejati, maka Bapak Ibu dan saya mesti berbicara mengenai sesuatu yang baik waktu kita bicara mengenai hal yang kelihatan dan hal-hal yang tidak kelihatan. Saya pakai istilah di situ outward inward principles. Ada prinsip-prinsip yang harus digenapi supaya satu perbuatan disebut sebagai perbuatan baik. Dari luar, perbuatan baik adalah perbuatan yang sesuai dengan hukum. Kalau ini semua orang bisa. Orang-orang yang bukan Kristen pun melakukan ini. Orang Kristen taat kepada hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Tadi saya bilang yang bukan Kristen itu bisa nampak lebih baik. Jemaat MRI Depok juga bisa lihat, itu yang di luar tetangga sana kelihatan bisa lebih baik daripada yang gembala itu. Terus Bapak Ibu bisa memikirkan macam-macam kan. Tetapi ini faktanya. Fakta bahwa ada orang-orang di luar gereja bisa lebih baik dari kita jika Bapak Ibu dan saya hanya mengukurnya berdasarkan prinsip yang di luar ini. Tetapi kebaikan yang sejati berbicara juga mengenai prinsip yang ada di dalam yang tidak dilihat oleh manusia tetapi dilihat oleh Allah. Yang pertama, sesuai dengan hukum itu satu hal. Tetapi yang kedua yang Allah tuntut dari Bapak Ibu dan saya adalah motivasi yang benar. Perbuatan-perbuatan baik ini, perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum ini harus keluar dari motivasi mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan mempermuliakan Allah. Bapak Ibu kadang-kadang Bapak Ibu dan